Ya, siap. Abang waktu Abang mohon dijawab sesuai pertanyaan saya dulu Bang ya. Kalau nanti ada yang kurang nanti Siap, siap. Abang bisa menambahkan yang kurang dalam cerita kita ini apa kan gitu Oke. Bang. Oke, oke, Bang, oke. itu Ya, uang ya. 30 juta itu pada saat itu di Abang berikan untuk apa Bang? Rinciannya Jadi waktu awalnya. oke. Jadi waktu itu saya kan bisa membeli sebidang lahan ya, yang udah ada rumahnya nih, kontrakan ada 4 pintu di situ. Nah, ini singkatnya ya. Jadi rumah itu jadi milik saya, tapi kan masih sertifikat masih atas nama orang tersebut yang punya ya. Nah, karena saya perlu untuk azas legalitasnya, jadi saya perlulah bikin itu secara akta notaris gitulah. Tadinya akta notaris gitu, terus berupa AJB, akta jual beli minimal gitu. Lalu nanti kan udah ada AJB kan bisa sertifikat. Nah, karena di kecamatan ada PPAT, kita akhirnya PPATS ya Bang? PPATS, iya PPATS. PPATS pembuat akte tanah itu, saya lewat situ lah karena saya dikasih saran kan di kecamatannya. Oke, saya sana adalah penghubungnya namanya Pak Arif ya, Mas Arif ya, Mas ya, dia menghubungkan saya untuk pengurusan AJB. Nah, dengan ada kalkulasi sekian muncullah lebih kurang sekitar 30 juta. Ya, itu antara saya dan penjual lah. Kemudian dari Mas Arif ini. Mas Arif ini diproses lah di kecamatan dengan nama Pak Kasman, di sananya gitu, Pak Kasman. Pak Usman ya Bang ya? Petugas PPATS. Kita wawancarai nggak apa-apa Bang pakai Usman. Ketika nanti dalam berita jadi Kasman ya Bang? Oh gitu, oke. Oke. Jadi sama Pak Usman penghubung yang PPATS di kecamatan Bogor Timur ya. Saya tahu Bogor Timur. Bogor Utara. Bogor Timur. Nah, Bogor Utara ya, Bogor Utara. Nah, udah semua dilengkapi, pembayaran juga sudah. Kita nunggu lah nih diproses nih gitu ya. Udah ada itu bulan Mei ya? November. Bulan November Desember gitu ya. Tahun berapa itu Bang? November tahun? Tahun 2025. Kemudian udah sekian 2025 ya, November 2025. November Desember ya, agak lupa, November kalau nggak salah. Nah, kemudian udah berapa bulan, dengan pengurusan itu minimal lah 3 bulan lah. Berapa? Ya, 3 bulan. Maaf. Halo? Minimal pengurusan itu 3 bulan? Apa-apa nih. Ya, kalau anjar-anjar saya 3 bulan lah. 3 bulan, 5 bulan lah gitu kan ya. Nah. Ancang-ancang Abang? Di ancar-ancarnya saya sekitar 3 bulan sampai 5 bulan. Perkiraan gitu ya? Bang ya? Perkiraan saya. Perkiraan saya. Nah, di bulan sekitar 3 bulan itu bulan Januari apa Februari gitu saya tanya. Terus kata Mas Arif sebagai penghubung saya, ini lewat Pak Kewel juga kan ya. Nah, dia bilang masih proses Pak, karena gini. Tumpuk, kok udah bayar ini kok masih lama juga nih. Udah nggak apa-apa lah, masih 3 bulan kan. Udah, terus berapa lama lagi, udah bulan ke-4, bulan ke-5, saya tanya masih. Terus akhirnya udah bulan ke-5, bulan ke-4 gitu ya. Tuh, apa bulan ke-5, udah sulit tuh. Mas Arif juga kayaknya mungkin karena nggak enak juga, jadi agak sulit tuh menjawab pertanyaan saya lagi, kapan gitu ya. Nah, terakhir, sekitar beberapa minggu yang lalu, itulah ada informasi bahwa ternyata ini ada perbuatan yang di luar prosedur nih dari pihak PPATS-nya Kecamatan Bogor Utara, Pak Usman itu. Ya, sorry, maaf ya, saya ulang lagi sedikit ya. Jadi waktu bulan ke-3 itu kalau nggak salah ada lagi ternyata, Pak Adam nih pernah beli properti ya di Bogor Utara juga. Saya baru ingat, saya beli resto 9 Food Corner nih yang di Kedung Halang.
Ah, itu ternyata saya udah ada nama saya di situ sehingga disuruh progresif. Oh ini karena perlu bayar progresif. Waduh, gimana? Udah saya bayar lagi 4 juta tuh. Oh, 4 juta apa 6 juta bang? Pak 4 juta tuh sesuai dengan yang saya info tuh. Ada 4 juta tuh. Karena data abang maaf bang, motong. Data abang nggak bisa saya buka, nggak tahu kenapa bang ya. Terus yang kedua, Bang Kewel bilangnya 6 juta. Ya. Sehingga ini saya sih 4 juta tuh di zip itu zip itunya attachmentnya Bang Febri. Iya zip nggak bisa saya buka bang. Oh gitu ya. Harus pakai aplikasi kali. Iya. Jadi bukanya di aplikasi kali. Ntar soalnya itu kan nanti saya coba transfer apa namanya transfer ke PDF deh. Saya iya bang. Kirimin. Biar saya. Kalau di situ bisa buka, biar bisa buka ya. Tapi bang, maaf bang, bertanya sama bang. Bang, itu kan pajak progresif itu kan untuk kendaraan bang. Nah itulah yang saya bilang. Loh kok saya baru tahu ada pajak progresif buat tanah ya, sertifikat. Nah saya nggak tahu itu akal-akalan atau gimana. Saya dibilang itu saya kaget juga. Perasaan saya nggak pernah baca ada berita ada progresif ya di Bogor gitu-gitu. Oh, di Bogor ya. Ya saya kan sebagai orang awam kan nggak paham juga. Iya, lanjut. Saya juga, nah itu perlu dikelirkan juga tuh. Nah, udahlah, saya dibanding karena saya merasa memang beli properti ya udah saya transfer lah 4 juta. Nah bulan 4, habis itu bulan kelima, kok ternyata ya itu terakhir ada perbuatan di luar prosedur Pak Usman ini. Saya bilang, di situ saya dihubungin nih sama Pak Kewel, terus ada orang kecamatan nih, Pak siapa tadi itu kasih apa gitu ya. Dia bilang, iya Pak, maaf, ini memang anggota kita nih, mantan PPATS, dia ternyata menurut yang orang kecamatan ya, bukan dari ini, dia yang ngomong sendiri, kata ini uang tersebut dipakai oleh yang bersangkutan. Nah, tapi kalau Bapak bisa nunggu, ya tunggu ini Pak, cuman kalau Bapak mau agak cepat, ya bayar aja Pak ini pajaknya, nanti yang lain-lain administrasi biar. Wah saya bilang bayar lagi. Bayar berapa emang? 15 juta. Wah saya bilang ini masa saya udah bayar lagi, tinggal Pak camatnya bikinlah surat keterangan gitu ya bahwa saya ada Febrian ini sudah membayar ini dalam pengurusan gitu. Jadi saya kan nggak mungkin Pak. Waduh saya bilang saya mungkin saya mau bayar lagi hari gini juga bayar segitu bayar, dan udah saya bayar. Ya itulah akhirnya saya bilang ya saya sih minta kebijakan aja Pak Camatnya, dibanding ini nanti urusan ke yang berwajib terus turun di medsos dan sebagainya gitu. Ya nggak tahu deh. Suara bang putus-putus gimana bang? Ya jadi jadi akhirnya karena dia udah seperti itu, saya bilang saya nggak bersedia. Ya udah sama-sama nunggu jadinya gitu. Saya bilang ini bukan terserah, kan dia bilang terserah Pak Adam. Lah bukan terserah saya, ini memang kewajiban kecamatan untuk menyelesaikan ini, saya bilang gitu. Jadi seperti itu Pak Bang Febri. Oke Bang. Ini kan biasanya itu kan Bang ketika Abang memberikan ini untuk 2 rumah Bang ya? Ada 1 lahan tapi ada 4 bangunan. Karena ini kan kontrakan ya. Jadi ada 1 lahan, luasnya saya lupa 100 sekian gitu. Tapi ada 4 bangunan itu, rumah kontrakan. Enggak, maksudnya Abang ini membeli rumah satunya apa membeli tanah satunya Bang? Enggak, jadi 1 tanah itu beli 1 tanah, tapi udah ada 4 pintu, 4 bangunan gitu, 4 beli lahan, tapi udah ada 4 pintu, 4 kontrakan. Oke, berarti pada intinya beli rumah begitu Bang ya? Beli rumah, ya berikut lahan lah. Ya beli rumah gitu. Rumah yang udah ada lahannya gitu kan? Yang sudah iya. Beli rumah karena udah bersertifikat, saya anggap itu rumah berikut lahan kan, karena sudah bersertifikat kan gitu. Siap. Cuma sertifikatnya belum balik nama begitu Bang ya? Belum balik nama. Akhirnya saya biar legal, saya minta bentuk AJB gitulah. Bang Febri. Dan salah satunya memang di sini agar bisa ke notaris, maksud saya agar bisa ke BPN, maaf Bang, agar bisa ke BPN itu kan harus bikin AJB dulu Bang tentunya. Betul.
di PPATS kan begitu Bang ya? Iya, maksudnya gitu karena belum ada rencana untuk balik nama PPN, akhirnya saya mau pakai AJB gitu, intinya gitu. Iya, sekarang abang gimana coba, ya kan? Kalau sumpama nih abang beli rumah itu, tetapi belum di AJB kan, terus siapa pemiliknya kan gitu Bang ya? Itu dia, itu yang saya khawatir ya. Kalau saya masih hidup, yang punya rumah yang sekarang masih hidup, masih aman loh. Kalau ada salah meninggal, saya nggak megang apa-apa kan repot nanti. Iya. Karena masih nama orang tersebut. Iya, karena itu. Karena si Usman maksudnya. Iya. Oke Bang, berarti itu Bang dua lokasi itu rumah semua Bang ya? Dua-duanya rumah ya? Kalau yang saya beli yang restoran itu beda kasus. Bukan beda kasus, beda sejarah lah. Saya beli pertama, saya beli restoran itu. Jadi nama saya udah ada di Bogor, di Kecamatan Bogor Utara. Makanya dia bilang jadi progresif gitu. Karena saya udah pernah beli gitu, Bang Febri. Oke, saya paham. Oh, jadi sebenarnya persoalannya itu yang menjadi kasus ini Bang saat ini adalah rumah yang saat ini nih, bukan restoran begitu Bang ya? Bukan restoran. Ada rumah di Indobakso, daerah Indobakso, Bang Febri. Oh, Bang Kewel ceritanya memang Bang Kewel menceritakan Bang ada dua properti kan begitu Bang ya? Tetapi nggak dijelasin bahwa memang yang dibeli saat ini dari cerita Abang kalau saya tangkap nih bahwa memang yang jadi persoalannya itu adalah pembelian rumah yang baru ini kan begitu Bang kan? Bukan? Iya, yang Indobakso. Iya, bukan restoran itu maksudnya bukan begitu kan Bang? Bukan restoran. Iya, makanya saya jadi bingung. Restoran insya Allah aman, udah ada sama saya itu restoran. Iya. Gitu. Oke Bang. Gitu jadinya, makanya tuh saya bilang progresif gitu. Saya kaget juga ada progresif. Makanya kendaraan buset. Nipunya parah Bang ya. Iya. Aneh juga. Tapi ya namanya kita warga kan taat. Buset. Gitu kan. Malah begini saja. Aduh. Nipunya parah. Itu Bang Febri. Ngambil duitnya parah dia. Ada pajak progresif kendaraan kali ini kan beli rumah ini. Maka saya salahnya Bang, nanti kalau nggak putus ini saya lagi di jalanan yang suka blank spot ya. Oke Bang, siap. Halo? Siap Bang. Ya, apa namanya? Tapi nggak apa-apa kok. Nanti paling hilang dulu sebentar suaranya, bisa nanti nyambung lagi. Jadi saya lama juga Bang hilangnya. Iya, makanya saya bingung kok bisa ada progresif di bangunan gitu. Iya Bang ya. Bang, nanti ini kalau kasus ini udah selesai laporin Bang polisi Bang biar tangkap itu orang. Iya, udah banyak katanya kalau mau informasi katanya ada, bukan hanya saya ternyata ada pakai lagi. Bang. Gitu Bang. Nih sepengetahuan saya nih Bang ya. Sepengetahuan saya nih Bang dalam persoalan Abang ini udah masuk penipuan dan penggelapan itu. Itu iya betul. Pasalnya udah berlapis itu. Saya juga maksud saya tuh bukan ini ya, saya buat lesson learn orang lain supaya nggak kena juga gitu. Saya juga mau supaya nggak dirugikan, tapi ya harus dikasih efek jerah gitu orang tersebut gitu. Gila. Yang bikin kesal itu dia bilang pajak progresif Pak. Terus itu kan ada dulu di WA-nya nggak bisa buka sih, ada tulisan pajak progresif gitu Bang. Nanti Abang kalau udah buka itunya ada. Saya bilang kok pajak progresif, aneh-aneh juga nih. Saya sampai istri saya juga kan banyak kenal notaris juga nih, mana ada pajak progresif kok nih. Oke Bang, itu 30 Bang, nanti kita bahas pajak progresif Bang ya, kita bahas dulu nih terkait 30 juta itu Bang. Siap. Bang, itu ada nggak sih Bang misalnya kepengurusan itu ada rinciannya nggak Bang? Kalau di yang SPP apa yang saya kasih ada di attachment di dalam WA itu SPP apa itu namanya, itu ada rincian tuh situ. Sampai 30 juta. Tapi itu hanya yang untuk tapi itu untuk yang pembeli kalau nggak salah. Totalnya muncul angka 12 juta. Nah, kalau yang penjual ada juga tuh, cuman nanti saya coba tanya ke penjualnya tuh. Ada juga, tapi kayaknya Pak Kewel ada deh berkasnya tuh.
Siapa? Dari Arif itu. Enggak, Iya. khusus abang aja nih bang, yang 30 juta itu apakah memang yang abang ini ada rinciannya? Kalau yang jadi 30 juta itu saya sekitar yang 12 jutaan. Nah, yang penjual itu sisanya tuh, karena penjual tuh ada pajak terhutang apa gitu. Karena kan dia waktu dulu kan ngurus pemutih pajak sertifikat itu loh, yang zaman Jokowi kan ada PTSL yang di PTSL. Ternyata katanya begitu mau ini harus bayar tuh pajak terhutang gitu. Jadi dia agak banyak. Cuman karena sekarang kan semuanya kan ke saya nih, karena saya udah beli, dia penjual mana mau lagi bayar pajak-pajaknya kan, karena udah di ini ke saya. Ya jadi otomatis nanti kalau misalnya bermasalah ini kan ya sama aja sih, harus keluarin uang lagi sebanyak itu gitu. Iya bang. Ya secara total yang diproses oleh Pak Usman itu totalnya 30 juta itu. Nah itu ada perinciannya tuh, harusnya penjual berapa, pembeli berapa gitu. Iya bang. Jadi, ada pajak apa aja kan begitu bang ya? Lalu berapa untuk biaya untuk pengurusan surat kan begitu bang ya? Dan biaya lainnya? Iya. Termasuk BPST BPHTB. BPHTB. BPHTB itu yang tadi yang pajak terhutang karena ganti ngurus sertifikat gratis itu ada juga tuh rinciannya, semuanya ada rinciannya tuh. Si Arif ada tuh, dia tulis ada waktu itu. Cuman saya kan dikirim sama Pak Kewel kan WA-nya auto delete tuh. Pas saya cari di WA-nya Pak Kewel udah ngilang. Menghilangkan jejak. Iya, jadi menghilangkan jejak. Tapi ada sih, kalau menurut Pak Kewel ada rinciannya semua di Arif katanya. Arif nih bang kurang responsif juga ya, kurang cepat ya. Itu dia, makanya harus Pak Kewel yang iniin gitu, Bang Febri. Saya juga nggak pernah direspon lagi udah. Iya, kacau kan bang ya. Aduh kacau nih si Arif nih. Atau gimana? Iya, atau itu Camat juga mungkin dia nggak mau lebih lanjut karena dia mungkin udah sempat dapat juga gitu kan. Ya saya juga alam deh. Iya. Gimana ininya? Abang tegur juga tuh harusnya Arif bang ya. Saya juga kesel juga tuh bang sama dia tuh. Ditelepon. Iya, ya Pak. Nggak diangkat kan? Harus Pak Kewel yang iniin. Iya bang Kewel juga bang. Aduh kasihan juga ya dia memang menunjukkan tanggung jawab memang tuh Bang Kewel tuh, datang tuh ke kecamatan kamu gitu bang ya. Iya benar. Tapi ini si Arif, aduh kacau kata saya. Oke bang. Nggak pernah dibalas itu, ada WA saya kan, kalau saya kirim itu kan ada WA ini tuh nggak pernah dibalas lagi. Gila ya bang, parah ya. Itu dia, saya kan bingung dulu saya nggak ngikutin ini, sanisinya jangan di situ ntar bermasalah. Ternyata benar bermasalah. Iya bang ya. Bang jadi selama ini 7 November. Tadi saya agak bingung tuh bang, bulan kelima harusnya kan bulan 5 bang yang gitu ya. November. Bulan iya, 4. Bulan kelima. Maksudnya dari mulai inisiasi 5 bulan kemudian gitu maksudnya. Itu kan November bang ya, tadi kata abang ya, November awalnya kan? Iya, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Ya kan, April kan bulan kelima tuh berarti. Oh. Sampai sekarang. Ya kan, bulan kelima sampai sekarang. Berarti. Nah, ini baru saya dapat info kemarin tuh, awal-awal Juni. Berarti udah 7 bulan bang sama sekarang ya? Iya, udah 7 bulan. Udah 7 bulan ini. Oh. Dikit lagi kemerdekaan nih 17 Agustus. Merdeka di Susman. Merdeka, aduh lama kali saya bilang nih. Ya itulah, udah lama, terus ternyata belum diapa-apain katanya. Ya informasinya itu berkas saya. Gila ya bang ya. Belum ada yang dibayar tuh, belum ada yang diurus bang. Katanya belum dibayar, belum diurus, masih ada ditumpukan katanya. Buset. Berarti 30 juta itu belum ada dilakukan untuk bayar pajak gitu, nggak ada? Nah nggak ada. Nah menurut saya nggak tahu ya, ini kan praduga nggak bersalah ya katanya Pak Kewel itu, dia sempat nunjukin belangko putih apa bahwa ini udah di storein gitu. Saya bingung juga kok. Makanya kata Pak Kewel sama si Arif, dia percaya itu karena udah tunjukin pembayaran pajaknya.
Oke bang, bang boleh nggak kita bilang bang kalimatnya begini aja bang. Jadi abang selaku korban nih bang ya. Bahwa memang abang belum tahu tuh uang 30 juta itu sudah dipergunakan untuk apa, untuk sementara gitu bang. Karena belum ada laporan sama abang gitu maksud saya. Iya, boleh bang. Karena memang kita nggak tahu juga apa memang ini memang diapain uangnya, jangan dan sebagian di ini kan dibuat proses atau apa kan kita nggak tahu juga tuh. Benar bang, baiknya gitu aja. Iya bang, biar yang jelas biar saya nanti bang, uangnya ini yang kesana. Iya, boleh. Biar kita nanti bang yang melakukan perdebatan kan gitu bang ya. Nah bang, siap bang Febri. Ya. Selama ini abang pernah nggak sih selama 7 bulan ini, jalan 7 bulan ini abang pernah nggak sih diajak ke kecamatan begitu bang? Nah itu yang saya tunggu-tunggu, saya nggak pernah diajak ke kecamatan. Saya pikir memang nggak perlu kali saya ke kecamatan. Sebenarnya saya pengen tahu gitu. Seperti apa sih ininya, sejauh apa sih kalau dibilang ada sulit apa pejabatnya ganti lah apa gitu. Saya bingung juga. Iya bang, maksud saya kan bang untuk misalnya untuk mengetahui, untuk dikasih tahu sama abang bahwa memang proses AJB pernah dimulai atau sudah berproses kan gitu bang ya? Pernah dimulai lah bang? Iya. Maksudnya belum pernah. Nggak pernah? Nggak pernah kan, bisa tahu saya kalau saya berapa kali pernah ngurus AJB kan biasanya kalau notaris itu kan kita diajak ya. Di ini sama notarisnya, nah itu habis itu tantangan. Ini nggak pernah saya, belum pernah sama sekali bilang ini ke kecamatan, belum pernah. Iya bang ya. Gimana AJB bisa dibuat ya jika pembeli tidak pernah dipanggil hadir bang ya? Nah itu dia, tapi saya nggak tahu ya kalau penjual ya. Saya ingat saya penjual juga banyak kenal juga orang kecamatan gitu. Jadi kalau dia mungkin pernah ke sana gitu. Ya kan AJB. Kalau nggak, seingat saya dia pernah. Ya kan AJB harus kedua belah pihak bang yang hadir kan? Itu betul. Nah itu, jadi kalau penjual dia bilang dia pernah ke sana. Tapi kalau saya sebagai pembeli itu belum pernah tuh. Iya bang ya. Belum pernah bang. Bang jadi selama ini abang pernah nggak menerima bukti pembayaran pajak atau bukti setor resmi bang? Bukti setor bang? Belum. Nah itu yang bukti setor itu yang katanya pernah diperlihatkan ke Pak Kewel sama Syarif. Katanya pernah diperlihatkan gitu. Bukti setor apa itu bang yang diperlihatkan itu? Pajak katanya, pajak itu tadi PPATB apa gitu, pajak inilah, pajak yang harus dibayar ada sekian ada tuh. Nah katanya udah diperlihatkan nih ada nih setoran pajaknya gitu. Pajaknya makanya apa, mereka bang? Percaya bahwa itu. Pajaknya pajak apa bang? Kan ada rinciannya tuh termasuk BPATB itu pajak kan ya? Biaya pemrosesan, sorry. Kan kalau biaya pemrosesan itu kan rincian itu ada termasuk pajak yang harus dibayar ya, kayak saya sebagai pembeli ada pajak, saya lupa nama istilah pajaknya itu, pajak untuk pembelian properti itu ya. Terus nanti ada pajak ada sekian termasuk pajak si penjual ada pajaknya juga tuh. Nah itu katanya satu gelondong itu pajak yang harus dibayar tuh udah sempat ditunjukin. Bukti pajaknya. Apa tuh bang? BPHTB kah atau apa? BPHTB bukannya biaya pengurusan. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu pajak apa? Maksudnya komponennya ada pajak kan di situ ya? Termasuk juga sih bagian pajak juga bang. Iya karena kan biaya pemrosesan itu kan termasuk biaya notarisnya, kalau nggak salah ya, biaya administrasinya kan ya. Nah, yang ditunjukin ke Pak Kewel sama Arif itu BPHTB, biaya pemrosesan itu tanda bukti pembayarannya atau hanya bukti belangko pembayaran pajak gitu, pajaknya tok gitu. Nah itu yang perlu ditanya ke Pak Kewel. Oke bang, jadi itu yang dikirim katanya udah dibayar begitu bang ya? Berapa itu bang nilainya? Katanya sudah dibayar. Ini udah dibayar nih gitu. Kalau ini perkiraan saya bahasanya, dia kan waktu ditanya mungkin sama Pak Kewel atau sama Arif, Pak gimana ini udah saya bayar nih. Ini ternyata ini harus bayar progresif. Terus udah saya bayar 4 juta lagi. Mungkin dia tunjukin lagi nih udah nih.
Nah, cuma saya bingung kok itu bisa ditunjukin dia pakai apa, itu berarti pemalsuan atau apa. Nah, kalau dia bisa ada gitu berarti ada satu lagi pasal kan, pasal pemalsuan ya. Iya, betul. Itu indikasi potensinya pemalsuan itu, Bang. Iya, kalau dia bisa nunjukin tapi ternyata belum dibayar kan. Gitu. Iya, Bang. Jadi penipuan, pemalsuan, terus berat ini dosanya. Banyak. Iya. Udah lipat-lipat. Aduh, kok ada ya. Itu berapa Bang totalnya Bang? Yang katanya udah dibayarkan? Aduh, ini yang belum dia itu kan total 30 juta ada rinciannya tuh. Yang jelas saya itu kalau kata petugas camat kemarin, Pak, Bapak kira-kira kalau bayar pajak untuk semuanya tuh 15 juta. Berarti asumsi saya untuk pajak-pajak itu adalah 15 juta gitu nominalnya. Asumsi saya nih, karena si orang camat bilang, Bapak bayar aja pajaknya, administrasi lainnya nggak apa-apa lah nanti kecamatan gitu. Berarti asumsi saya dari 30 juta komponen pajak saya dan penjual itu sekitar 15 juta tuh perkiraan saya. Oke Bang. Gitu Pak. Tapi bagusnya jangan berasumsi ya Bang. Itu dia makanya ini salah nulis bahaya nih Bang. Betul, sebaiknya itu nanti Pak Kewel bisa karena Pak Kewel katanya sudah nanya gitu. Kalau yang si Pak orang kecamatan yang nelfon saya kemarin, dia bilang gitu, kan dia bilang kalau Bapak mau cepet, ini nggak perlu nunggu, mungkin kata Pak Camat, biar saya bayar aja pajaknya, administrasi lainnya atau biaya lainnya itu nanti biar camat yang nanggung katanya gitu. Dia bilang gitu. Nah, saya tanya berapa memang untuk pajaknya. Terus dia ini mungkin dia ngeliat data gitu. Lebih kurang sekitar 15 juta gitu. Dia bilang gitu. Pajak 15 juta gitu. Iya. Nah, cuman kan kita nggak tahu nih Bang. Dan ternyata Bang isunya itu bahwa memang setelah dicek katanya belum dibayar ya. Nah, ternyata belum dibayar. Makanya dia bilang suruh yang kecamatan kemarin itu bilang Bapak bayar aja pajaknya. Berarti kan belum dibayar pajaknya itu kan. Oh. Benar-benar tuti. Iya, karena katanya diakui oleh si Pak Usman itu bahwa uangnya dipakai semua katanya. Aduh. Buset, penipuan gitu katanya. Jadi abang juga percaya nggak percaya nih Bang ya? Karena itu dia, saya bingung kok apa bener Pak Usman itu yang pakai semua. Saya juga ya ini yang saya nggak ini apa dipakai semua atau udah dibagi-bagi, tinggal ngurus-ngurusnya, akhirnya baru ya udah Pak Usman nih kamu yang ya entah kami hitam apa, saya juga nggak tahu sih Bang Febri. Ini kan ini off record aja, nggak usah di ini maksudnya apa begitu Bang. Karena kok kecamatnya nggak mau ini gitu kan. Bang, jadi gitu. Selama 7 bulan ini Bang, surat ataupun bukti ataupun dokumen yang udah abang terima sebagai bukti bahwa proses tersebut berjalan ada nggak sih? Nggak ada sama sekali. Cuman itu aja yang di email, yang di WA itu Arif itu lampirkan rincian pajak sebagai pembeli tuh. Ada harga tanah sekian, ini sekian. 12 juta sekian gitu. Jadi ada rinciannya sebenarnya Bang ya untuk pembeli berapa? Ada di situ. Nanti iya. Nanti saya kirim manual aja itunya. Attachment-nya itu. Ya Bang, kalau sama Arif lama nih Bang, kayak perempuan nih orang. Aduh. Iya, bukan perempuan lagi, dia nggak tahu itu. Kayaknya dia kebentok juga kayaknya. Banyak beberapa kasus kali dia. Iya Bang. Karena ada orang anggota dewan juga katanya bermasalah. Jatihirin Bang. Iya. Itu. Oke. Gitu Bang Febri. Kalau sama Arif kan Bang, saya agak susah nih Bang ya. Jadi kayaknya saya yang alien apa dia yang alien, saya yang manusia apa dia yang alien gitu Bang kan. Jadi nggak ada titik temu nih Bang. Stres saya tuh Bang terhadap nama tuh orang. Kan gitu Bang kan. Nah mungkin abang aja nanti yang kirim bukti-buktinya Bang. Maksudnya apa aja tuh rinciannya Bang ya? Oke. Nah, iya. Tadi sih Pak Kewel sudah saya WA, dia bilang ada semua nih gitu, dia bilang gitu. Nanti saya minta Pak Kewel deh. Bang, ini kirimin. Terkait uang 30 juta ini
terkait uang 30 juta ini diserahkan kapan Bang? Sama Arif Bang ya? Waktu itu ditransfer langsung ke namanya Pak Usman itu. Ke apa rekeningnya dia. Ke rekening Bang ya? Sorry. Kalau saya ke Arif. Oh, kalau saya transfer ke si Arif. Kalau Pak itu Pak penjual itu Pak Didi namanya. Itu ke Arif apa langsung? Kalau nggak salah ke Arif juga deh. Ini Bang Kewel ngirim bukti nih Bang nih. Tanggal 24 Oktober 2025 10.13 jamnya. Oh, Oktober ya? Oh, Oktober berarti. Oktober, sorry bukan November, berarti Oktober ya? Oktober. Oh, berarti itu tadi kita ralat Bang ya Oktober ya proses mulainya. Iya, ya, Oktober. Sesuai dengan itu aja. Dengan tanggal transfer, Bang. Berarti kita ralat Bang ya proses mulainya itu Oktober. Iya. Iya, siap. 24 Oktober 2025 sesuai bukti transfer nih Bang nih. Iya. Nah, berarti itu berapa tuh? Di sini bentar Bang. Mana nilai? 25 juta 550.000. 25 juta. Oh, berarti yang 30 juta itu sama yang saya 4 juta itu. Oh. Totalnya jadi 3. Iya. Oh, ini duit langsung cash nih di awal-awal ya Bang ya, sebelum yang katanya progresif Bang. Langsung, iya. Enggak, progresifnya tuh setelah di bulan ketiga tuh. Belakangan masuknya ya. Yang 4 jutanya. Yang ini kan 25 juta nih, 20 juta sekian kan. Oke Bang, ini saya kirim jadi sama total Abang 30 juta. Saya kirim sama Abang nih. Iya. Nah, itu udah saya kirim tuh Bang. Nah, jadi siap. Uang itu ini yang maksudnya kronologisnya dulu Bang. Ini uang kapan Abang transfer ke Arif? Arif kapan ditransfer ke Usman nih? Ini tanggal 24 sebentar saya lihat email saya ke Arif. Ada ya? Arif. Ini baru bisa saya telepon sama. Ini udah berarti ya itu nggak jauh dari tanggal 25 ya. Saya di sini kehilangan ini di delete sama dia gitu. Soalnya ya terakhir saya cuma yang punya tanggal 16 November nih, habis itu nggak ada. Iya Bang ya, aduh parah. Kacau nih. Ini yang dia kirim nih tanggal November nih, makanya saya pikir ini di SSPD Adam. Itu SSPD. Berarti ini yang pengirim siapa? Pengirim. Oh, ini pengirim nggak disebutin ya. Pengirim ini. Pengirim yang ke Usman ini pengirimnya Arif nih harusnya nih. Coba saya lihat ya tanggal November, saya mungkin bisa buka. Oh, saya nggak bisa buka kalau lagi telepon nih. Lanjut lagi nih Bang. Ya. Oh iya Bang, benar. Tadi saya lagi lapar banget Bang, jadi saya hanya lihat sepintas. Iya, sip. Mungkin ini udah dibayar kali ya, masih gitu Bang kan? Oh iya benar. Masih ini mah. Itu kayaknya belangko. Iya, rincian masih aja nih Bang, termasuk rincian ya. Iya, rincian. Jadi kayaknya ya biar kelihatan beneran atau ya saya kalau misalnya ini mungkin ya atau awalnya memang beneran gitu ya. Niatnya. Iya. Mungkin begitu ngeliat ini ada kebutuhan ya itulah saya. Tapi yang jelas itu yang saya transfer benar 29 itu. 29 Bang. Berarti ya mungkin sama biayanya si ini. Si Arif dan kawan-kawan kali. Kalau yang tadi storing ke Usmannya kan 25. Oke Bang. Kalau yang tadi yang ya kan 24. Itu. 25 500. 25.500 Bang ya. Betul. Oh, maksud saya Bang tanggal 24 Oktober Bang. Waktu Bang transfer itu. Iya kan? Oh iya, 23 Oktober, 23 Oktober. 23. Itu saya kirim ada tanggalnya. File yang dikirim Bang Kewel 24. Ya itu besoknya berarti. Oh, ini kan saya kirim tuh yang bukti saya kirim tadi, bukti yang dari saya kirim yang 29 sekian gitu. Oke. Itu tanggal 23 berarti besoknya dikirim. Oh, besoknya Bang. Oh, jadi Abang kirim sama Arif berarti, Bang. Iya, tuh saya kirim ke Arif tuh. Makanya tuh bangko yang si Pak Kewel kan bangko BPD tuh. Karena si Arif saya ngelangsung ke Arif pakai BPD. Bang BPD itu apa Bang?
Bank Pembangunan Daerah Bogor ya. BJB. BPD. BJB. BJB apa BPD? BJB. Oh BJB. Oh, coba Bang. Oh BJ. Oh iya benar Bank Jawa Barat, benar. Bank Jawa Barat. BJB. Saya pikir dulu BPD, soalnya kan dulu BPD tuh. Iya, saya pikir abang tadi mau bilang BPBD. Buset mas. Dalam bahasa begini bang, oh jadi ikut-ikutan BPBD di sini. Kok bisa ini ya, bisa sampai ke sana ya? Parah banget BPBD-nya. Karena ada bencana bang, bencana kemanusiaan, bencana moral. Iya bang. Iya kan, bencana moral pejabat kan? Bencana moral nih bang. Aduh, ampun ya. Ini saya lagi cari bang. Udah saya kirim juga ya tadi yang chatnya Arif ya. Iya bang, ini saya lagi cari nih bang. Abang kirim ke Arif itu buktinya yang mana bang ya? Agak kecil-kecilan tulisannya. Yang kemana? Bukti abang kirim ke Arif itu yang mana bang ya? Ada tadi yang saya kirim yang ada dari Bank Mandiri. Oh, Bank Mandiri. Ada tadi yang pertama saya screenshot. Screenshot doang. Di sini adanya bang, di sini Arif Hilmawan ini 4 juta. Ini yang NJOP bang ya? Setelahnya ada belum masuk apa? Udah tadi saya kirim. Iya bang, saya cari-cari nggak ada nih. Hah? Saya ngirim ke siapa tuh? Bentar. Ada memang bang chat, tapi nggak bisa saya buka. Apa itu kan? Saya ngirim. Benar. Iya bang, ada chat memang bang. Ini itu? Ini saya nggak bisa buka. Bentar bang, bisa buka bang. Tuh bang, itu saya nggak bisa buka tuh bang. Ya ini saya nggak bisa buka. Apa ini kali bang ya? Itu teksnya doang tuh, chatnya doang. Ya ini nih. Coba bang, mau di forward bang. Ini nih. Oh 2 foto ini. Oh bukan itu. Loh kok nggak masuk ya? Iya bang, makanya sih cari-cari bang. Oh ini nih. Oh mana nih bang? Ini bang. Ini atasnya. Ada. Iya, Arif Hilmawan. Tanggalnya itu 23 Oktober. 23 Oktober iya, di atas. Penerima di atas. Oh ini tadi udah saya lihat bang, ini cuman tanggalnya nggak kelihatan. Oh malam-malam bang, 24/5. Oke. Iya. Karena dia datang tuh, dia datang ke resto kan. Oh Arif ini datang ke resto. Iya dia ke resto. Semangat bener dia. Giliran ditelepon nggak angkat. Langsung dibayar gitu juga. Iya bang, giliran ditelepon nggak diangkat. Nah itulah, sekarang giliran lagi gini, saya juga waktu ketemu kayaknya orangnya ini apa kok jadi parah begini. Iya bang, padahal kalau abang ngamuk abang laporin, bisa bahaya juga. Kena dia. Ya ini pun dia mungkin kena juga bang, harusnya. Iya bang, makanya bang, dia nggak tahu kan bang konsekuensi hukum bang kan ya. Iya. Makanya orang-orang yang memang nggak ngerti tuh bang, jarang baca mungkin bang ya. Dia nggak tahu kalau pemilik itu seperti apa kekuatannya. Saya kan dikasih tahu pakai ewel. Ini nih anaknya lurah, mungkin dia karena dia anaknya lurah, dia biasa jadi calo lah gitu ya, tanda kutip ya. Iya bang. Ya cuman dia dugaan-dugaan begitu mentok. Begitu mentok, udah. Padahal bukan begitu caranya. Ya dia terikut lah, tersangkut dia. Iya bang, makanya aduh. Ya jangan kan Bang Febri yang ini ya. Ya mungkin baru kenal bagaimana. Saya yang emang berkasus sama dia. Nggak di WA, nggak dibalas saya. Itu kalau yang Bang Febri nggak bisa buka itu karena teks. Harusnya teks. Coba saya convert lagi ke Word ya. Harusnya teks sih bisa bang, harusnya. Oke bang, siap bang. Mungkin karena handphone saya nggak canggih kali. Mungkin nanti Bang ini totalnya. Bang bukannya. Siap bang, ini 29 juta bang ya, 792.600 rupiah bang ya. Pada tanggal 23 Oktober 2025, 24.5 jamnya abang transfer ya bang ya. Iya. Tetap harus konfirmasi bang, kalau saya. Jadi si pemilik harus tahu kan begitu bang, nggak mau sok tahu saya jalan sendiri.
Iya. Kalau melihat itu dia transfer lagi sejumlah 25.500.000 itu tanggal 24, berarti dana yang saya kirim tuh nyampe ke dia kan. Langsung di forward Bang ya? Iya, langsung dia kirim besoknya tuh kan tanggal 24 kan. Hanya dia potong fee-nya dia gitu kayaknya tuh. Fee-nya dari Usman? Enggak, fee-nya kan saya tahu 29 sekian. Nah, yang ditransfer ke Usman kan cuma 25.500. Oh jadi berarti asumsi saya fee-nya dia tuh 4 juta sekian gitu. Fee-nya Arif 4 juta fee-nya Arif. Uset. Iya, Arif. Kayaknya gitu. Ada pembicaraan nggak Bang? Ngomong sana. Ada pembicaraan nggak begitu? Dia ya ada sih waktu itu, ada inilah kasih. Cuman dia nggak ngomong sampai segitu. Wah, gila. Saya kaget juga. Yang dikirim kok 25. Saya baru ngeliat tuh yang tadi Bang Febri kiriman dari Pak Kewel tuh. Entah ke Febri juga atau ke siapa, teman-teman dia atau siapa, saya nggak tahu juga. Pokoknya yang saya lihat tadi dia kirim ke Usman kan 25.500, berarti kan asumsinya selisihnya itu ya ke Arif. Gila. Ini kacau ya, Bang, bisa dibawa ke hukum ini. Nggak sesuai nih. Iya. Parah juga nih. Kenapa dikirim segitu? Iya kan? Betul kan? Nah, dia waktu itu seingat saya ya, Bang Kewel bilang paling 500 atau 1 juta gitu kan ya buat Febri kan. Lah kok itu yang dikirim ke Usman kok 25. Saya khawatirnya makanya dia tuh menghindar, dia tersangkut juga gitu, karena kan dia udah bagi-bagi. Iya, udah kebagian gitu, Bu. Siap Bang. Ya, tapi kan? Sebelumnya maaf Bang ya, tadi Abang menyebut nama Febri, ini maksudnya nama Abang ya, Adam Febrian ya. Iya, justru itu nih saya berasa manggil nama saya nih. Bang, soalnya begini Bang, saya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba saya besok dipanggil polisi. Masa kasihan bener saya Bang. Iya Bang. Iya, padahal ngebantu ya, jadi kayak ikat ya, karena namanya mirip ya. Iya Bang, masa saya nggak kenal tuh Bang sama Arif itu. Saya memang nggak pernah ketemu Bang. Gak pernah ketemu. Tapi memang Bang dalam peristiwa ini Bang gila ya, gede banget ini dipotong sama dia. Padahal cuman ngantar duit doang ini Bang kan, maaf kata nih Bang kan, ngantar duit doang ini. Nganterin doang. Gila ini Bang. Nyaloin. Cuma sebagai perantara. Gimana sih? Apa kurir? Iya Bang, gila. Lah elah Bang. Itu dia, saya juga kaget. Dari resto Abang mungkin cuman paling jago kita taruh lah Bang, gocap ya Bang ya. Dari resto Abang ya. Iya, mending itu juga saya yang beliin. Buset. Makan saya yang bayar, makan di sana. Buset. Parah ini anak. Pantes Bang. Saya juga kaget. Ngeri Bang. Ini Abang harus bilang nih sama Kewel nih Bang. Bang Kewel Bang. Ya itu dia makanya. Saya juga Bang Kewel ada di situ juga waktu itu. Saya tahu dia, saya transfer segitu tahu. Sekalipun Bang Kewel nggak tahu Bang, kalau buktinya ada ya nggak bisa dibantah kan gitu Bang. Betul. Saya juga kalau saya ingetin Mbak, Pak Kewel ini segini nih saya transfer, plus yang 4 juta yang dia bilang progresif tadi itu. Berarti kan saya transfer ke dia 29 tambah 4 33 juta. Cuman memang itu sebagian adalah dana dari penjual. Karena kan jadi waktu transaksi kan misalnya harga harga propertinya sekian 100 berapa gitu ya. Nah tinggal dipotong dari situ, yang sisanya saya transfer ke ini, berarti ada dana dari 29 juta itu ada dananya penjual juga di situ gitu Bang. Iya Bang, siap. Bang ini maaf Bang, bukan mau bela Arif Bang, tapi izin bertanya saya Bang. Ini kan 29 juta Bang kirim kan, 20 juta sekian kan Bang ya. Nah lalu dikirimkan dikirimkan oleh Arif ke Usman kan gitu Bang ya? Iya. Menjadi 25 juta, apakah yang dipotong itu sama dia pembayaran progresif atau memang ini untuk dia sendiri? Tetapi progresif Abang bayar juga? Iya, jadi itu yang tanggal 23 Oktober itu kan pembayaran pertama. Nah begitu dia bilang mentok ada kendala, ternyata dia bilang dia tanya-tanya, ternyata itu ada progresif, dia bilang gitu. Saya transfer lagi tuh yang ada duit transfer yang 4 juta sekian itu kan tanggal berapa April ya? Bentar Bang, 13 Desember, ini 4 juta 150 maksudnya Bang? Iya. 13 Desember ini? Tanggal Desember ya? Bukan April ya, Desember ya? 13 Desember, ini saya forward sama Abangnya 13 Desember 2025 jam 10.56.
Oh itu ya. Oh oke, berarti bukan April ya? Bukan bang. Makanya bang, data-data abang saya baca bang, kan saya baca berdasarkan dokumen gitu bang. Iya. Oh sorry ya. Siap. Ini berarti saya yang April itu saya nanya statusnya aja, apa update-nya. Tapi saya udah nggak ada yang saya keluarin lagi tuh, karena udah saya bayar benar-benar waktu itu. Saya ingat dia, saya tuh karena udah saking lamanya. Dia bilang waktu itu sebelum tahun baru harus dibayar nih, karena nanti kalau udah tahun baru beda tahun nanti beda lagi katanya. Itu bang alasannya. Ngeri kali kawan itu. Beda. Iya, dia bilang permainannya gitu, dia bilangnya harus sekarang pak, karena kalau udah ganti tahun nanti beda lagi nih. Gila. Masa ada di chatnya itu deh. Sedangkan notaris aja bang untuk biaya-biaya nih bang itu sesuai dengan undang-undang bang. Iya, makanya itulah kata saya, kan akhirnya, karena harusnya kalau itu kan langsung nih. Kalau sekian nih, sekian, oke, sekian, udah tinggal bayar notaris. Iya bang, waduh. Itu. Parah ini si Arif ini patut dicurigai nih bang. Saya juga jadinya, benar-benar, begini benar. Padahal kalau misalnya saya bayar notaris, saya lagi kan tuh. Kenapa, maaf? Suara bang jelas? Iya, kalau saya lewat notaris, paling kan yang saya bayar tuh sekitar 15 jutaan itu. Kalau kata camat kan, dia bilang kan pajak-pajak itu 15 juta. Paling saya bayar itu, tambah mungkin ada administrasi, tambah biaya notaris paling 20 juta paling. Iya bang. Bang, ini Arif ngerampok kan? Ini bang. Ya itulah saya kebodohan saya juga. Wah, gila itu mah. Saya namanya saya baru pertama kali diurusin kayak gini, biasanya kan abang tegur yang dulu kan saya mau langsung ke notaris. Bang, abang tegur kayak Bang Kewel bang, bilang sama Bang Kewel bang, wah gila ini orang pantas. maaf abang bang ya, pantas itu orang susah dihubungin bang. Ternyata begitu. Iya. Ini saya mau kasih tahu bang, saya baru terima nih dari Bang Febri, ternyata itu dia transfer 25 juta ya. Oh jadi abang selama ini belum terima itu? Belum terima itu. Astaga. Saya baru tahu ini. Buset. Ngeri amat. Ya itulah. Saya kan, karena kan saya ya dengan polosnya kan, ya saya kan selalu husnuzon Bang Febri. Betul bang. Aduh, sahabat orang seperti abang mah harus dijadiin sahabat bang. Gila itu mah ngerampok itu orang. 4 juta ngantar duit doang. Gila itu mah. Gila, makanya saya kaget bener tadi. 25 pas saya lihat tadi dari Mandiri 29, berarti dia gila. Ya segitu aja masih, terus nggak mau lagi bertanggung jawab, maksudnya ya betul, bang. Tanggung jawab tuh artinya dia tetap terima kayak ngomongnya apa gitu kan. Iya bang, harus sesuai komitmen bang. Saya bang sampai saat ini bang bertahan nih bang, nggak pernah nih bang ya sesuai komitmen bang ya. Artinya abang ketika itu sama dia harus sesuai dong komitmennya. Dia bilang 500.000 kan begitu bang ya. Bang Kewal bilang 1 juta juga harus diprotes bang. Cuma ngantar doang 1 juta. Gila. Iya sih. Ini yang ngantarnya Jin. Yang ngantarnya Jin apa? Kan gitu bang kan? Makanya sampai 1 juta. Bang Kewal juga nih. Iya. Gila. Iya, ya saya nggak tahu ya apa nanti. Saya nggak tahu ya apa Bang Kewal juga dari situ juga ada gitu. Saya nggak tahu juga sih. Beli. Siap bang. Tapi kalau saya percaya bang sama Bang Kewal bang. Juga gitu. Kalau saya nih bang ya, ini saya objektif nih bang nih sama-sama teman semua nih. Tapi saya percaya nih bang sama Bang Kewal. Tapi Bang Kewal juga perlu diuji kan begitu bang kan? Nggak bisa saya bilang semata-mata percaya begitu bang kan? Iya. Diuji juga. Iya. Ini mah kacau ini tanpa sepengetahuan abang. Dipotong bang 4 juta. Wah gila ini mah. Iya kan? Rampok ini mah. Kecuali ada perjanjian ya bang ya? Berarti apa yang dia coret-coret sekian itu berarti udah di markup lah istilahnya, di markup. Iya udah markup itu mah. Iya kan? Gila. Wah. Saya gila. Saya juga. Ini. Nipu ini mah masuk ini orang di luar. Kecuali dia bilang bang. Terus terang ya nggak bang? Benar. Pak Febri. Makanya Pak Febrian, ini mudah-mudahan ada perinciannya tuh Bang Kewal. Mudah-mudahan dia, karena kan si Arif susah nih. Ya harusnya sih mudah-mudahan nih dia belum tahu nih bahwa ini kita akan angkat kasusnya.
Nah, maksudnya betul. kalau Bang Kewel ngubungin si Arif untuk minta rinciannya, masih diajenin lah gitu. Tapi kalau dia udah tahu, artinya malah tambah dia lari gitu. Iya bang, pantas bang, susah banget ini makhluk bang dihubungin bang. Wah dari sini aja bang udah kelihatan bang, ya bang, jangan-jangan, aduh. Masih anak-anak, masih muda. Wah gila ini bocah. Mohon maaf bang, saya jadi kesel bang. Bener, paling 20, belum 30 tahun lah itu anak. Gila. Parahnya bukan main. Saya bilang, ngeliat orangnya sih polos sih, tapi saya itu tadi saya husnuzon selalu. Apa mungkin dia tuh karena takut, karena wah kok nih jadi begini nih gitu, apa gimana gitu. Ya, tetap aja disalah bang. Tapi ya dia ngambil. Dia tetap aja bang, dia nipu ini bang. Abang tau nggak pasal penipuan itu salah satunya adalah berbohong. Berbohong, benar. Bang Febrian, saya nih bang berjanji mau ke resto abang nih, ya kan mau ketemu sama abang. Siap. Menipu nggak? Nggak menipu bang. Tetapi ketika saya berjanji di bang menerima uang, tapi saya nggak laksanakan sesuai dengan apa yang saya bilang, nipu bang. Ini contoh bang ya, bang. Bukan berarti saya nipu. Ini contohnya aja bang. Nah begitu bang. Parah ini orang. Iya benar. Kecuali memang ada perjanjian bang ya, ada perjanjian misalnya abang sama Arif ya itu beda bang. Kan begitu bang kan? Beda lagi. Nggak bisa jelas bang. Yang saya ingat, dia tuh nulis tuh bang, rinci cek. Segini pak yang harus dibayar. Nah berarti kan udah dia markup itu, angka yang dia tulis itu. Manipulasi. Demi untuk manipulasi. Iya bang. Itu. Nggak disebutkan sama dia angkanya berapa. Parah ini orang. Ya, cuma nganter duit doang. Apa dia bagi-bagi juga dengan orang kecamatan lain, termasuk si Pak ini, Pak yang di kecamatan, saya nggak tahu juga gitu. Iya bang, atau jangan-jangan begini bang, ini kan gara-gara dia jadi jelek nih bang ya, dia sendiri gitu bang. Iya. Atau jangan-jangan gara-gara dia juga, maksudnya karena mungkin ini juga dia, bos, ini gue udah nganter duit 25 juta ya, bagi buat gue jangan begitu lagi bang. Itu bisa jadi, udah kayaknya sih, soalnya kalau si orang camat bilang waktu telepon kemarin itu dia bilang, Bapak bayar aja ini kalau nggak Pak pajaknya. Nanti yang administrasi lainnya ditanggung sama camat. Atau saya tanya berapa? Emang berapa itunya? Yang ini sama BPTB sama apa gitu? Itu 15 juta. Nah kan berarti kan harusnya biaya dari 25 juta, katakan 25 juta ya. Itu kan cuma 15 juta gitu kan? Iya. Oh iya, berarti kan? Jangan-jangan memang bersihnya 15 juta bang ya? Bisa jadi segitu. Gila parah ini. Wah jangan-jangan. Soalnya kalau lihat di BPD tadi SSPD kan ada rincian tuh. Tapi saya lihat itu mungkin rincian untuk pembeli kali. Apa rincian pembeli? Apa itu rincian dari BPN untuk semua? Iya bang. Gitu saya juga baru dapat juga saya itu belangko putih itu baru kemarin tuh karena kasus ini baru dikasih. Bang, ini bang ya? Enggak nih, sorry dia udah ngasih sebelumnya nih, sorry maaf. Dia udah ngasih itu kan di chatnya si Arif, ya bang. Artinya benar si Arif bang? Iya, si Arif tuh ngirim tuh waktu itu yang di chat itu dia ngirim SSPD-nya itu bulan SSPD dia ngirim itu SSPD itu dia kirim ke saya tanggal 4 Desember. Oh, 4 Desember bang ya? Ini kayaknya dia ngirim SSPD juga karena ada pajak progresif apa ya? Enggak. Siap. Dia baru kirim angka NJOP 293, bangunan 50 meter persegi. Karena ini yang di sertifikat ini 50 meter persegi, tapi kan udah jadi 4 rumah, kayaknya lebih dari 50, tapi luasannya 193 kan. Nah, dibilang di sini NJP 916, muncul angka 60 juta. Terus ada apa lagi nih? 60 juta apa ini? Untuk tanah 178, bangunan 60 juta, muncul 236. Terus nilai perolehan objek NPOP KP 0, nggak ada.
terus NPOP-nya 240. Ini munculnya BPHTB terhutang 12 juta. 12 juta bang semuanya. Oh berarti ini berarti ini bener nih, harusnya 12 juta ini harusnya nih. Iya harusnya gila bang. Ya. Ini BSSPD BPHTB itu. BPHTB iya. Surat setoran pajak daerah untuk biaya perolehan hak tanah, hak atas tanah. Berarti ini benar nih pembeli ya ini ya. Dan bangunan. Karena saya saya pengen pembeli kan BPHTB kan. Karena biaya perolehan hak atas tanah. Berarti kan saya memperoleh hak atas tanah tersebut kan dan bangunan kan. Berarti ini belangko putih ini belangko untuk pembeli nih. Untuk abang ini? Iya untuk saya ya. Berarti penjual ada lagi nih. Buset bang, jangan-jangan ini maaf nih bang, ini kita berangkat dari 29 juta nih bang, yang menjadi 25 juta ya bang ya? Betul. Nah di sini bang hanya 12 juta nih bang, berangkat dari sana nih bang kita nih bang. Kan makanya. Bang, yang jadi pertanyaan bang, 18 juta lagi kemana? Ya itu tadi saya bilang apa ini yang belangko putih ini BPHB ini kan untuk pembeli, berarti yang 18 juta itu adalah untuk penjual. Enggak 18 juta dong, kan 25 cuman dia nyetor ke Usman ya. Betul bang, 25 ya. 25 berarti sekitar 7 juta, 7 juta, 13 juta ya. Tapi bang sisanya kemana nih? Kan begitu bang ya? Tapi, nah itu yang dia ngasih gak ke Pak Didin gitu. Penjual tuh namanya Pak Didin. Oh, buset, ngeri nih wah. Saya sih, cuman kalau saya ini ke Pak Didin, saya firasat saya dia akan ya Pak Adam, terserah Pak Adam kan udah diinin, saya pasti akan gitu dia gitu. Mau diproses ini, karena dia kan udah lepas tangan, orang udah pindah ke saya pemiliknya kan. Duit udah masuk ya bang ya, mana mau lagi dia. Iya, duit udah masuk, dia ngapain lagi gue puyeng-puyeng, nanti gue ikut-ikut perkaraan lagi. Oh tapi yang jelas kan? si Arif ini saya bang. Oke bang. Iya. Bang, ini pertanyaan lagi nih bang nih. Iya siap. Berarti kalau untuk BP, bentar bang. Jadi kita mulai lagi nih bang ya. Iya. Sebentar bang.